Shalom warga kerajaan, karena tema kita bicara tentang orang yang kuat. Ya, behave like man, Gregorio. Tetapi bagaimana dengan tanda-tanda orang yang lemah? Di dalam kitab Ayub pasal kelima ayat kedua dikatakan sesungguhnya orang bodoh dimatikan karena sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kita melihat dua saudara yang putra daripada Adam dan Hawa. Adam sendiri kita lihat bagaimana seharusnya dia jadi pria yang hebat. Tidak kejatuhan daripada manusia dimulai ketika istrinya yang memimpin ketika berhadapan dengan ular yang dipakai oleh iblis. Adam ada di sana, but he said nothing. Sayang sekali. Lalu punya putra Kain dan Habel. Kain itu acquired, diminta, dimohonkan. Karena tugas mereka adalah berbuah, berlipat kali ganda. Sekali lagi bukan beranak cucu ya, salah terjemahan. Habel itu Hevel. Hevel itu nafas, breath. Manusia di luar Tuhan, di luar Taman Eden, persekutuan dengan Tuhan, itu hidupnya cuma seperti hembusan nafas. Ya, kalau orang Yahudi agak panjang hidupnya ya. Kita yang orang Asia cepat sekali. Dengar baik-baik, orang bodoh. Dalam Alkitab siapa orang bodoh itu? Dikatakan amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi, bahkan kita dilarang untuk bergaul dengan pemarah. Ya, di dalam fitness tracker saya pasang peringatan kepada saya kalau sudah detak jantungnya 152, saudara ya. Tidak usah 152, saudara. Di bawah itu aja, keluar kata-kata sia-sia, saudara. Dan itu menunjukkan bagaimana betul-betul kalau orang itu dipenuhi dengan amarah, ya, dikuasai oleh amarah, orang marah, dia ngamuk, itu mad itu gila, saudara ya. Nah, saudara firman Tuhan mengatakan bisa dibunuh oleh sakit hati, bukan hati liver ya, sakit hati di sini. Yang sakitnya tuh di sini katanya ya. Jangan biarkan ada sakit hati dalam hidup kita. Kain dan Habel, kita melihat bagaimana juga orang bodoh dibunuh oleh iri hati. Ketika dia melihat persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. God only deserve the best. Nyanyinya gampang sih. Ya. Tak akan kubawa selain yang terbaik. Ya, yang harum dan sejati. Tuhan menyuruh kita, Iman Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana dia dipenuhi dengan amarah. Tuhan menegur dia, Tuhan itu sabar ya. Kain, kenapa wajahmu muram? Tanda orang lemah itu apa? Wajahnya muram, saudara. Ya. Wajah itu pancaran hati. Ya. Dan dia berkata, dosa telah bukan mengetuk, menggaruk seperti binatang buas di depan pintu hatimu. Engkau harus berkuasa atasnya. You shall have dominion. Tapi kita lihat bagaimana Kain dikalahkan oleh amarah itu. Apa Habel lebih baik? Firman Tuhan mencatat Ibrani pasal 11. Darahnya menuntut balas. Jadi dua-duanya tidak baik. Di luar Tuhan. Ya mungkin kelihatan ibadahnya hebat. Belum tentu saudara. Jadi kita melihat di sini. Siapa orang yang kuat itu? Yang bisa mengalahkan sakit hati. Melupakan yang dahulu. Berlari ke arah tujuan. Dan tidak mengizinkan iri hati dalam dirinya. Karena setiap orang sudah mendapat bagiannya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan dikalahkan oleh sakit hati maupun iri hati. Jadi seperti Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Put your hands up in the air for Jesus. Come on. Jesus, sing it out tonight. Here we go. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. These words from my heart. These words not made up. I will bring you. I am devoted to you. Put your hands up, come on.
Shalom. Puji nama Tuhan, kita sama-sama kembali boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan memberkati kita, memberikan hikmat, pengertian kepada kita, sehingga kita disanggupkan untuk mengerti firman Tuhan ini dan mengalaminya. Mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kepadamu ya Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Tuhan yang selalu bersama-sama kami dan tidak pernah sesaat pun Tuhan meninggalkan kami. Kasih setiamu begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau tak habis-habisnya menyatakan bahwa perlindungan penyertaan-Mu sungguh nyata lewat kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali, boleh belajar kebenaran firman-Mu. Mari meteraikan Tuhan kebenaran firman ini supaya boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh mengalami dari pewahyuan ini saat kami melakukannya. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami, tolong hamba-Mu semua, anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu ini Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh hidupnya diubahkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul kedamaian yang sejati. Biarlah lewat kebenaran ini sungguh-sungguh saudara benar-benar mengalami kedamaian sebagaimana yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kedamaian dalam kehidupan merupakan dambaan setiap orang. Entah saudara di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam rumah, di dalam keluarga, atau dimanapun saja ketika saudara ada di komunitas saudara, saudara boleh mengalami kedamaian yang sejati. Sekalipun faktanya kehidupan manusia akhir-akhir ini untuk mengalami kedamaian rasa-rasanya sudah sulit sekali. Kedamaian sepertinya merupakan barang yang langka karena kehidupan kita hari-hari ini senantiasa diliputi oleh rasa kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang kehilangan pengharapan, bahkan menjadi depresi, stres, dan putus asa. Sering orang menggambarkan damai atau kedamaian, adanya keadaan yang tenang, keadaan emosi yang tentram, tidak adanya keributan, atau kekacauan, atau kalaupun ada persoalan itu tidak memberikan efek apapun. Persoalan itu begitu simpel, sepele, kecil, sehingga tidak berarti. Atau kedamaian dengan indikasi tidak adanya konflik, perseteruan, hidup diwarnai dengan keharmonisan. Tidak salah dengan semuanya itu, karena itu terjadi di luar kita. Namun sebagai orang percaya, kedamaian tidak bersumber atau dipengaruhi dengan apa yang tampak atau dengan apa yang terjadi di sekitar kita, melainkan bersumber dari hati dan pikiran kita. Yesaya 26 ayat 3 King James menjelaskan firman Tuhan seperti ini. Yang pikirannya tetap tertuju kepadamu, yaitu kepada Tuhan, kau jagai dengan damai sejahtera yang sempurna, sebab padamulah ia percaya. Kalau dalam Alkitab saudara mengatakan yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara damai atau kedamaian, setiap orang memerlukan sedikitnya ada ketiga kedamaian. Seringkali kita hanya bicara damai, tapi kita tidak mengerti sesungguhnya kedamaian itu ada 3 faktor di dalamnya.
Yang pertama adalah kedamaian spiritual tentunya. Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kedamaian yang pertama adalah kedamaian yang bersifat rohani. Saat manakala orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengundang Dia masuk dalam hatinya, maka hal yang pertama yang dirasakan oleh orang tersebut adalah kedamaian yang selama ini dia tidak pernah merasakan, bahkan menikmatinya. Namun saat seseorang menerima Tuhan, detik itu juga ada kedamaian di dalam hati, kedamaian batin yang sungguh-sungguh bisa dirasakan. Alkitab mengatakan dahulu kita ini hidup jauh dari Allah. Satu kehidupan yang tanpa sadar. Alkitab menjelaskan hidup yang memusuhi Allah. Mungkin saudara mengatakan, kapan saya memusuhi Allah? Malah saya itu percaya kepada Allah. Ya memang di dunia ini terlalu banyak Allah. Tapi Allah yang benar, Allah yang mana, saudaraku? Nah, Alkitab juga menjelaskan, sebelum kita menerima Kristus, sesungguhnya hidup kita jauh dari Allah. Bahkan hati dan pikiran kita selalu berbuat jahat. Itu sebagai bukti bahwa kehidupan kita di luar Yesus, sebaik apapun, di pemandangan Tuhan, kita adalah orang-orang yang berdosa. Namun saat kita menerima Dia, kita telah diperdamaikan oleh Allah lewat korban Kristus di atas kayu salib. Saudaraku, mungkin beberapa saudara juga berkata, Pak, saya tidak pernah berbuat jahat dengan orang. Bahkan saya selalu berbuat baik. Saya tidak pernah merugikan orang. Kalau saudara datang kepada orang yang saudara injili, selalu berkata, nanti sajalah. Yang penting saya hidup ini tidak pernah menyakiti orang, merugikan orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memberitahu kepada saudara, sebelum saudara diperdamaikan dengan Allah melalui karya salib Kristus, sesungguhnya status saudara tetaplah menjadi manusia yang berdosa. 2 Korintus 5 ayat 19 dan 21 berkata, jelas Alkitab mengatakan, sebab Allah memperdamaikan atau mendamaikan dunia dengan dirinya. Oleh apa? Oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia yang tidak mengenal dosa, yaitu Kristus Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan atau kita diperdamaikan oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu suatu bukti yang nyata bahwa kedamaian spiritual itu merupakan langkah awal. Setiap orang boleh mengalami sungguh-sungguh kedamaian di dalam batin. Waktu saya belum bertobat, tidak pernah saya mengalami kedamaian. Apalagi saya ini hidup dengan cara semau saya, hidup dalam dosa, hidup yang serba amburadul, jauh dari kedamaian. Namun saat 91 saya bertobat, sungguh-sungguh saya menyesali atas segala kesalahan saya. Selama ini saya hanya ke gereja sebagai seorang agamawi yang belum dilahirkan kembali. Namun saat saya berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan pada tahun itu juga saya dipenuhi Roh Kudus, hidup saya berubah total. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting untuk saudara sungguh-sungguh mengalami kedamaian spiritual lewat karya Kristus Yesus. Yang kedua adalah kedamaian secara emosional. Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir
tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini merupakan damai yang disediakan oleh Tuhan saat kita mengalami damai spiritual. Saat kita mengalami berbagai macam persoalan dalam hidup kita, Alkitab mengajar kepada kita supaya kita ini boleh datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan lewat doa kita, permohonan kita dengan ucapan syukur kita, menyerahkan segala problema dalam hidup kita. Maka damai yang dari Allah, di mana Allah, Roh Kudus, Rohnya sendiri berdiam di hati kita, itu memberikan damai. Tidak peduli apa yang terjadi di luar kita, di sekitar kita, tapi ada satu kedamaian yang luar biasa. Itulah kedamaian yang saya alami ketika saya harus keluar dari perusahaan. Sekalipun saya tahu saya tidak memiliki sepertinya pengharapan, melihat hari depan sepertinya gelap, tapi ada satu kedamaian batin yang luar biasa. Emosi saya bisa begitu tenang, begitu bisa tentram. Persoalan masih ada, namun itulah yang saya rasakan, saudara. Saat saudara mempraktekkan kebenaran dari ayat ini, saudara akan mengalami damai Allah yang melampaui segala akal, pikiran, perasaan kita. Damainya itu akan sungguh-sungguh tinggal dalam hati kita. Hati kita menjadi tenang dan tentram. Sebab lewat ayat bacaan tadi, saudara boleh mengalami, yaitu mempercayakan diri saudara kepada Tuhan. Mempercayakan persoalanmu kepada Tuhan. Sehingga saudara bisa tenang. Kalau saudara gelisah, saudara bingung, maka keadaan tidak akan semakin baik. Tapi untuk belajar mempercayai Tuhan dalam hidup kita, perlu untuk penyerahan semua persoalan kita kepada Dia, sehingga kita boleh mengalami ketenangan. Saudara menyadari bagian keserupaan kita dengan Allah adanya kita memiliki sebuah emosi. Dan tujuannya Allah memberikan supaya kita menikmati dan mengendalikannya. Emosi itu bisa positif, bisa negatif. Tergantung bagaimana kita cara menerapkan dalam hidup kita. Bahkan justru banyak orang yang mengalami hal yang sebaliknya. Bukan kita yang menguasai emosi kita, tapi kita menjadi budak emosi kita. Padahal sebenarnya kitalah yang harus mengendalikan emosi kita, bukan emosi yang mengendalikan kita. Emosi dapat menjadi hal yang positif, namun kalau kita tidak mampu mengendalikan, bisa membuat sumber masalah seperti depresi, kemarahan yang berkepanjangan, kepahitan yang tidak pernah bisa disembuhkan karena memiliki perasaan yang terluka. Bahkan acap kali orang-orang yang tidak bisa menguasai emosinya, mengendalikan emosinya, tidak sedikit mengapa orang bisa bunuh diri. Jadi emosi sebenarnya bukan semata-mata merupakan respon dari sebuah peristiwa, tapi juga pilihan sebenarnya. Kita bisa bereaksi dengan benar, atau kita bisa bereaksi dengan salah. Selama ini kan kita tahu bahwa kita hanya berpikir bahwa emosi itu hanya merupakan respon
Tapi sesungguhnya emosi itu merupakan sebuah pilihan. Kita diberi kuasa oleh Allah untuk memilih. Bahkan di dalam Ulangan 30 ayat 19 kalau saudara membaca dalam Alkitab saudara, Alkitab mengatakan dengan jelas firman Tuhan, pada hari ini kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah di dalam kita, saat kita sungguh-sungguh dilahirkan baru, ini waktunya kita mengambil kendali atas perasaan-perasaan kita, atau atas emosi-emosi yang muncul dalam hidup kita. Kita bertanggung jawab atas emosi kita. Allah telah memberi kita kemampuan untuk mengendalikan emosi kita, untuk bereaksi secara tepat dan benar terhadap peristiwa atau kejadian yang seringkali memicu terbawanya emosi ke arah yang salah. Allah telah memberikan kesanggupan atau otoritas kuasa kepada kita untuk kita bisa mengendalikan emosi kita. Tapi berapa banyak kita justru sepertinya kita menjadi budak emosi, dikendalikan emosi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang sangat lemah. Dan kita selalu berkata, memang aku sudah seperti ini kok. Mau apa lagi? Saudaraku, tanggal 9 yang lalu, kebetulan saya ini keluar dari rumah untuk mengambil lauk di pelosok sana. Nah, karena saya pikir masa masih PPKM, lewat Jalan Mangga saya terus ke arah timur seperti hari-hari sebelumnya, tidak ada larangan apapun, karena justru ke arah alun-alun itu ditutup. Nah, tanggal 9 itu kira-kira setengah 10 pagi, saya melewati terus seperti biasa saya lewat, karena PPKM ke arah pusat kota alun-alun ditutup. Tapi di ujung jalan, saya dihentikan oleh petugas kepolisian. Ada banyak orang, beberapa orang juga dihentikan. Saya hanya bertanya, apa salah saya, Pak? Polisi menjawab, petugas menjawab, Bapak enggak lihat, ini PPKM kan sudah selesai hari ini dan jalan sudah dibuka. Saya berkata, Pak, jalan itu belum dibuka. Baru dibuka di jalur lambat itu hanya selebar motor. Bahkan jalan yang besar pun masih dibuka, baru dibuka yang dekat dengan trotoar. Sementara yang lain masih tertutup. Jadi saya meragukan waktu itu apakah boleh saya melewati ke arah alun-alun atau tidak. Karena saya pikir ini masa masih transisi, PPKM juga masih baru dibuka, baru selesai, ternyata tanggal 10-nya juga ternyata dilanjutkan. Saya bertanya, lalu polisi tetap mempermasalahkan kalau saya telah melanggar. Ya baiklah, kalau saya memang dipersalahkan, saya pikir okelah tilangan saja. Tapi yang dilakukan oleh petugas sungguh di luar dugaan saya, saudara. Motor saya yang sudah mati itu, yang di mana saya masih duduk di atasnya, kuncinya diambil oleh dia. Saya berkata kepada dia, ya saudara, sekalipun saya hamba Tuhan, saya masih sedikit agak kesel. Ya. Loh, kenapa kok kunci diambil? Saya ini hamba Tuhan, Pak, tidak bakalan lari. Nah betul, ketika dia minta STNK, sesudah saya memberikan SIM saya, tentunya dia tahu pekerjaan saya. Saya minta kembali kunci itu. Dia berkata, enggak, nanti aja. Lah gimana caranya saya ngambil STNK?
STNK ini di bawah jok saya. Lalu dia memberikan. Saudara, ada sedikit kegalauan perasaan saya, tapi puji nama Tuhan, saya masih dalam batas saya bisa mengendalikan emosi saya. Tapi kalau waktu saya belum bertobat, saya tentunya akan berdebat panjang di situ, saudara. Ya, tidak masalah saya dipersalahkan, tidak masalah saya ditilang. Tapi inti persoalannya, kalau memang jalan dibuka, buka semua. Jadi masyarakat ini tidak diragukan lagi. Sepertinya waktu itu saya merasa terjebak gitu. Ya untunglah saya masih bisa mengendalikan emosi saya. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam Yohanes 16 ayat 33 Yesus berkata kepada kita, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kestabilan emosi kita seharusnya bergantung sepenuhnya pada kuasa Allah di dalam hati kita. Apakah kita mengendalikan atau justru malah kita dikendalikan? Saudaraku, itulah kedamaian yang kedua yang bisa saya sampaikan. Tidak mudah memang untuk mengendalikan emosi, tapi saudara telah diberikan otoritas kuasa untuk mengendalikan itu. Untuk memilih, saudara mau mengendalikan emosi perasaan saudara, atau saudara justru dikendalikan oleh emosi perasaan saudara. Padahal kita tahu perasaan dan emosi kita fluktuatif sekali, tidak pernah stabil, labil, sangat dipengaruhi oleh keadaan kita. Saudaraku, biarlah saudara belajar untuk mengendalikan, bahkan dengan bahasa yang mungkin lebih vulgar, mengekang emosi saudara. Karena apabila saudara tidak bisa mengendalikan atau mengekang, segala hal yang buruk bisa terjadi karena akibat emosi yang tidak terkendali. Seperti kuda liar. Ya, saya pernah mengalami itu, saudara. Kalau kuda sudah marah, nggak usah nunggu kuda liar, saudara. Kuda itu kalau sudah marah, habis kita. Waktu kecil saya naik dokar, waktu sekolah, entah bagaimana, sang kusir itu memukuli terus kudanya, mungkin jalannya terlalu lambat. Entah bagaimana kuda itu marah, saudara. Tidak bisa lagi dihentikan, tidak bisa dikendalikan. Baru berhenti setelah dokar yang saya naiki bersama dengan saudara-saudara saya, teman-teman saya. Banyak waktu itu masih SD. Baru berhenti dokar itu di atas rel kereta api. Karena sepanjang jalan dia terus mengikuti rel kereta api. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau emosi kita karena bergantung dengan perasaan kita tidak bisa mengendalikan. Kita dalam bahaya, saudara. Yang ketiga adalah kedamaian dalam hubungan. Ini sangat penting buat kita. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kata Alkitab, sebisa mungkin. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saya selalu berkata, bangun jembatan dan jangan merusakkannya. Karena sekali waktu mungkin kita perlu melewatinya. Saya menganalogikan bahwa membangun dan membina sebuah hubungan seperti membangun sebuah jembatan. Jangan mudah untuk menghancurkan hubungan yang sudah ada. Karena sekali kelak, mungkin kita memerlukan. Ada banyak orang justru dengan keangkuhannya merasakan bahwa hubungan itu tidak penting. Saya berkata, justru harta yang sesungguhnya, tentunya
selain dari Tuhan Yesus, selain dari keluarga kita. Hubungan merupakan harta kita, saudara. Tidak sedikit karena kita mempunyai relasi yang baik dengan orang lain, saat kita atau keluarga kita atau teman kita memerlukan pertolongan, seperti saat keluar dari perusahaan karena mengalami PHK, lewat hubungan persaudaraan dan pertemanan, terkadang kita bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pengganti pemutusan hubungan kerja. Orang yang mau berusaha membangun dan membina hubungan dalam komunitas, dalam kehidupannya, saya percaya orang ini adalah orang yang mengerti persis bahwa betapa pentingnya kita memiliki sebuah hubungan pertemanan persaudaraan yang sehat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, semua kita tahu di dunia ini tidak ada gereja yang sempurna. Kalaupun ada, saudara mencoba masuk ke sana, gereja itu menjadi gereja yang tidak sempurna karena kehadiran saudara ada di sana. Karena setiap komunitas, entah dimanapun, terutama di gereja, ada begitu banyak kita menjumpai orang lain yang memiliki kelemahan, kekurangan, bahkan keterbatasan. Itu adalah sebuah fakta. Tapi kita tidak boleh berhenti untuk berjuang mengejar kesempurnaan. Setiap kita harus berjuang membangun sebuah komunitas orang-orang percaya yang sehat, saling menolong, saling membangun, saling memberkati. Rasul Paulus juga menyampaikan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkati, jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini sebuah standar perilaku kedewasaan rohani yang sehat. Kita harusnya sampai pada titik ini. Memang ini tidak mudah, saya berkata, tapi lewat pertolongan Roh Kudus dalam kita boleh dimampukan. Ini standar perilaku kedewasaan rohani yang sehat. Reaksi kita memperlihatkan kedangkalan hati kita atau kematangan rohani kita. Itu bisa tampak, saudara. Kalau kita bisa menaruh empati justru kepada orang yang pernah melukai kita, kepada orang yang pernah mengecewakan kita, bahkan mungkin memusuhi kita, dan kita tidak pernah iri dengan keberhasilan mereka, karena mungkin hari-hari ini mereka hidupnya diberkati dan mereka sukses. Itu memperlihatkan keindahan kedewasaan rohani kita. Memang saya percaya sangat sulit bagi orang-orang yang mengalami luka batin atau luka hati yang belum disembuhkan secara total. Orang-orang seperti ini akan mudah mengalami ketersinggungan, iri hati, sakit hati. Bahkan tidak jarang kita jumpai pelan-pelan mereka menjauhi dari komunitasnya. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang dialami oleh Raja Daud yang tertulis dalam Mazmur 35 ayat 12 dan 14. Saya akan membacanya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan, kebaikanku mereka balas dengan kejahatan. Aku tenggelam dalam keputusasaan. Waktu mereka sakit, aku sedih dan tidak makan. Aku berdoa dengan menundukkan kepala. Artinya Daud berkabung justru, saudara. Seperti mendoakan seorang saudara atau sahabat karib
Aku tunduk menangisi mereka, seolah-olah aku berkabung untuk ibuku sendiri. Daud melakukan kepada orang yang membalas kebaikannya dengan kejahatan. Tetapi waktu aku susah, mereka senang dan mereka berkerumun melawan aku. Mereka berjalan terpincang-pincang. Artinya ini mengolok-olok. Terpincang-pincang untuk menghina aku. Mereka terus mengolok-olok seorang yang lumpuh. Jadi waktu Daud mengalami ini, dia merasakan dirinya seperti orang tidak berdaya, orang yang lumpuh, orang yang sudah jatuh nelen tangga, saudara. Di mana ada orang-orang yang dulunya Daud berbuat baik, justru membalas kejahatan. Ada pengkhianatan di sana, ada penghinaan di sana. Dan Daud merasa benar-benar lumpuh. Karena mereka terus-menerus menghina dan mengolok-olok Daud. Dan tidak cukup di situ. Alkitab juga mengatakan, dan memandang aku dengan benci. Ini kalau saudara dan saya tidak sungguh-sungguh mau bertumbuh secara dewasa di dalam Tuhan, saudara akan mengatakan, wes gak gereja-gerejaan, wes gak Tuhan-Tuhanan, wes gak komsel-komselan, wes gak pelayan-pelayanan. Tapi ini reaksi Daud terhadap orang yang membencinya dan memperolok dia, menghinanya. Sebuah reaksi yang mulia yang dia lakukan. Alkitab tadi mengatakan, waktu mereka sakit, aku sedih, aku tidak makan, berpuasa, aku berdoa, berkabung, menundukkan kepala, dan mendoakan, menangisi mereka, seolah-olah yang menderita itu ibuku sendiri. Ini hati yang dilihat Tuhan, saudara. Hati yang begitu mulia. Hati yang begitu mulia. Saudaraku, kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, memang Daud sampai berkata, berapa lama lagi Tuhan? Artinya tidak, waktu yang dia alami itu cukup buat dia merasa tertekan, merasa depresi. Apakah kalau begitu Tuhan membiarkan Daud terus dihina, diolok, bahkan mungkin dikutuki? Apakah Allah tidak menolongnya dan membelanya? Saudara bisa melihat pada ayat-ayat terakhir. Ayat 28 mengatakan, maka aku akan mewartakan keadilanmu, dan aku memuji engkau sepanjang hari. Ini yang dialami. Artinya, sebagai kesimpulan akhir, ada pertolongan Tuhan dan pembelaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan kalau saudara membaca ayat 26-27, orang yang melihat sengsaraku menjadi bingung, mendapat malu, mereka justru dipermalukan. Sebab sungguhlah agung Tuhan, Ia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Jadi benar-benar ada pertolongan, ada pembelaan Tuhan. Saudara tidak perlu mengutuki, membalas kutuk. Saudara tidak perlu membalas kejahatan. Saudara serahkan semua kepada Tuhan. Bukankah Tuhan itu pembela kita? Tuhan sendiri akan menyatakan siapa benar, siapa salah. Kalau kita bereaksi benar, hati kita benar dan tulus, pertolongan dan pembelaan Tuhan adalah sesuatu yang pasti.
Saya ulang kembali. Kalau kita bereaksi dengan benar, hati kita benar dan tulus, pertolongan dan pembelaan Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Yesaya 41 ayat 11 sebagai ayat terakhir. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada, karena sudah disingkirkan, saudara. Dan akan binasa. Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata, jangan takut. Untuk saudara mendengar perkataan Tuhan, aku ini loh Tuhan Allahmu, aku ini memegang tangan kananmu, itu sudah lebih dari cukup, saudara. Masih ditambah lagi bonus oleh Tuhan. Akulah yang menolong engkau, jangan takut. Bukan hanya dipegang, dia berkata jangan takut. Nah, akulah yang menolong engkau. Saya sudah mengalami banyak, saudara. Saya ini jadi hamba Tuhan karena memang tidak sekolah teologi, ya. Saudara-saudara saya yang sungguh belum di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, banyak menghina, melecehkan, mengolok-olok di depan banyak orang. Saya dipermalukan. Ya, dikatakan saya pendeta durno. Saya dikatakan pendeta yang mengharapkan cuman uang dari orang. Dan itu mengatakan tidak di depan mata saya saja, saudara. Mengatakan pada event-event tertentu seperti di kematian, di pesta. Dia memperkatakan seperti itu. Tapi saya diam aja. Saya tahu saya tidak perlu membela diri. Kalau ada orang yang menghina saya, dia akan berurusan dengan Tuhan. Dan sungguh-sungguh Yesaya 41 ayat 11 digenapi dalam hidup saya. Bahwa sungguh Tuhan itu nyata, real, membela anak-anaknya dan membela hamba-hambanya. Biarlah berkat firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi berkat buat saudara dan saya tentunya. Sungguh-sungguh saudara boleh memiliki respon yang baik, supaya saudara boleh mengalami kedamaian di dalam emosi dan kedamaian di dalam relasi. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang nyata. Engkau Tuhan yang memegang kendali dan berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Bahkan Tuhan yang tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilan-Mu atas kami. Engkau Tuhan yang memelihara, menolong, bahkan membela kami dalam segala perkara. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah mereka mungkin pernah mengalami luka, tersinggung, menjadikan mereka marah, bahkan putus asa. Bahkan hari-hari di mana mereka hidup saat ini, mereka mengalami ketakutan dan kecemasan sehubungan dengan apa yang terjadi masa pandemi ini. Tapi kami percaya biarlah mereka boleh mengalami damai-damai yang daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kedamaian tidak datang dari apa yang kami miliki, dari apa yang terjadi di sekeliling kita, tapi kedamaian berasal dari iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Pulalah engkau dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, kekuatan yang melimpah-limpah, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin, amin, amin. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan ku rasakan atmosfer surga.